Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya cintai anak-anakku Man 1 Tuban kelas 10 ya ini ya. Kan sudah mat sama awal kan ini ya. Kemarin pra, sekarang mat sama sungguhan. Oke, kemudian kakak-kakak pendamping dari OSIS atau mungkin dari yang organisasi lainnya. Terima kasih. Masih semangat? Loh kok gak ada jawabannya? Masih semangat? Ya. Ini ada yang dari MTS, angkat tangan coba. Dari MTS angkat tangan. MTS angkat tangan. Yang putra MTS? Oh ya, terima kasih. SMP? Oh SMP. Banyak mana kira-kira SMP atau dari MTS-nya ini? Oh dari SD. Ya, yang nggak mengangkat tangan berarti dari TK. Terima kasih. Yuk, sebelum saya kasih materi, kita semangat dulu ya. Sama dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu siapa tadi? Ibu siapa tadi? Bu Mai. Lo belum perkenalan tadi? Oh, sudah, mestinya sudah ya. Oke, materi saya adalah tentang menyampaikan kepada anak-anak peserta kelas 10 mat sama, yakni apa yang ada di Man 1 Tuban ini diantaranya yang mendukung tentang proses pembelajaran yang ada di Man 1 Tuban. Oke, yel-yel dulu seperti tadi ya. Kalau Man 1 Tuban apa? Saya bilang kami di sini Man 1 Tuban. Kemudian apa? Maju, bermutu, mendunia. Saya ulangi, Man 1 Tuban, maju, bermutu, mendunia. Kalau yang dari MTS itu mungkin sudah pernah ya itu ya. Belum. Kalau dulu madrasah apa tadi? Mandiri, berprestasi. Sekarang dirubah lagi menjadi madrasah maju, bermutu, mendunia. Anak-anakku semua yang dari SMP maupun dari MTS, kalian sudah masuk di sini sekisaran ada 346. Ya, 346. Itu kalian sekarang sudah menjadi keluarga besar Man 1 Tuban. Istilahnya sekarang karena kalian sudah masuk di sini berarti tidak ada istilah sekolah. Yang ada istilahnya apa? Madrasah. Lah madrasah itu ya sama dengan sekolah. Kalau madrasah itu bahasa Arab, tapi kalau sekolah itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Karena kalian sudah menjadi keluarga besar Man 1 Tuban, jangan sekarang harus membiasakan istilah madrasah. Oke ya. Man 1 Tuban. Suaranya masih ditahan. Yang keras gak apa-apa biar gak ngantuk. Man 1 Tuban. Oke, saya minta yang putra dulu atau yang laki-laki dulu, yang putri diam. Coba suaranya yang laki-laki kira-kira bisa menggema seperti yang perempuan atau tidak. Yuk kita mulai. Man 1 Tuban. Sekarang yang putri. Man 1 Tuban. Oke, terima kasih sudah hafal ya untuk slogannya madrasah. Jadi mungkin itu mulai dari MI, MTS, MA. Itu slogannya sekarang tahun 2024 seperti itu. Kalau yang dulu 2003 kan madrasah mandiri berprestasi ya. Sekarang dirubah menjadi madrasah
maju, bermutu, mendunia. Oke, terima kasih atas semangatnya. Saya mungkin ada waktu kurang lebih 45 menit untuk menyampaikan itu. Dan setelah itu nanti dilanjut dengan acara yang lain. Sebelum saya sampaikan tentang yang apa ada yang di Man 1 Tuban, perkenalkan dulu ya. Ya, nama saya Mas Judi ya. Saya mengajar TIK kelas 12. Mungkin tahun ini juga kelas 12. Di SMP, di MTS ada TIK ya. Teknologi Informasi Komunikasi. Ini dulu kurikulumnya masih kurikulum Merdeka atau K13? Masih K13 yang MTS ya. MTS enggak sudah kurikulum Merdeka belum? Belum ya. Yang SMP juga sama kan? Masih kurikulum 13. Lah nanti kalian di sini masuk kurikulum Merdeka. Kemarin sudah disampaikan, saya sudah dengar itu. Itu kemudian alamat saya, kebetulan saya orang Palang. Ada yang dari Palang ini? Oh banyak sekali. Keluarga besar Man 1 Tuban itu mayoritas dari Palang ya. Kalau dikalkulasi 1000 kurang lebih 1035 itu 80% itu dari Kecamatan Palang. Bisa dilihat nanti datanya. Terutama yang berdimasi itu dari alumni SMP 1, SMP 2. Itu banyak sekali. Mungkin sekarang ini juga sama mungkin ya. Itu ya. Mungkin kalau yang dari Palang sudah pernah melihat saya, walaupun mungkin di jalan atau di mana itu pernah ketemu ini ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian saya di sini itu sudah kurang lebih 25 tahun anak-anak ya. Kalian belum lahir itu saya sudah di sini. Mungkin ibu-ibu kalian atau bapak kalian itu dulu alumni sini, loh kok masih ada bapak itu. Itu ya, jadi 95 saya masuk sini. Sudah lahir kalian? Belum. Ya, 95 saya masuk di Man 1. Sekarang berapa? 2024. Sudah berapa tahun itu? Dihitung sendiri ya. Nah. Oke, Man 1 Tuban. Ya, terima kasih. Anak-anak, yang pertama saya akan menyampaikan tentang kondisi yang ada di Man 1 Tuban. Coba saya tanya yang tahu angkat tangan. Kira-kira luasnya Man 1 Tuban ini yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminito nomor 4 itu berapa meter persegi? Ayo yang tahu angkat tangan. Luasnya Man 1 Tuban ini loh, itu berapa meter persegi? Hah? Duh, gak ada yang tahu. Wah, berarti belum pernah buka websitenya Man ya. Di profil madrasah itu kan ada itu. Kalau belum tahu, sekarang saya tahu. Luasnya adalah 10.005 meter persegi. Jadi dihitung semua ini luasnya itu adalah 10.005 meter persegi. Bisa dilihat di profilnya itu. Oke, sudah tahu ya sekarang ya? Berapa? Loh, gimana toh? Ayo konsentrasi. 10.005, ada 5-nya ya, meter persegi. Oke. Dari luas tanah itu anak-anak, loh, ketutupan apa itu? Ntar ya, nyekenin. Oke, dari 10.005 meter persegi itu dibagi beberapa. Yang pertama ruang kelas. Ruang kelas itu ada 35 ruang kelas. Berapa? 35 ruang kelas. Yang pertama kelas 12, ada 12 kelas.
MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5. Loh kenapa Pak kok masih pakai MIPA? Kelas 12 masih menggunakan kurikulum K13. Kelas 11-nya ada 11 kelas. 11A sampai 11K. Berapa itu? Dihitung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 11 kelas kan? Kelas 10 kalian nanti rencananya itu akan dibagi juga menjadi 11 kelas. Jadi 10A, 10B, 10C dan seterusnya sampai K. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu sekarang panggilannya bukan kelas lagi ya. Apa? Loh, nggak tahu ya? Fase, namanya fase E itu kelas 10, fase F kelas 11. Nanti kelas 12-nya juga sama. Oke, itu nanti bagiannya akademik itu. Ini anak-anak kondisinya sudah tahu ya. Nanti kalian kelas 10 itu ada di belakang sana. Ada mulai A, utaranya masjid. Kalian di sini bingung nggak kira-kira? Nah, kalau bingung saya tunjukkan ya. Saya ini menghadap kemana? Ke selatan. Kalau ini saya menghadap kemana? Barat. Kalau ini, yang bingung-bingung dititeni. Yang sana itu selatan, timur, utara, barat. Jadi kalau saya bilang sebelah barat itu kalian dong gitu loh. Jangan-jangan ada yang bingung. Oke ya. Kelas 10 itu nanti rencananya ada di sebelah barat. Utaranya masjid itu. Ke sana terus sampai ujung depannya Cafe Manesa. Itu kelas 10A sampai kelas 10 K. Selanjutnya kelas 11. Kelas 11 itu ada 11 kelas, letaknya nanti di atas. Jadi mulai ujung situ, atasnya ruang BK, itu adalah 11A. Sampai ujung sana, lantai 2, itu 11K. Jadi kebetulan kelas 11 nanti letaknya di atas semua. Kemudian kelas 12 itu letaknya di bawah semua. Ujung timur, deretan ada 5 kelas, ke utara, sebelahnya ada 3 kelas, sebelahnya yang menghadap ke timur ada 3 kelas, dan di belakang berdekatan dengan 10K, itu adalah 12 IPS 1, ada 12 kelas. Itu anak-anak ya, yang menjadi ruang kelas untuk belajar kita. Selanjutnya lab biologi. Lab biologi atau IPA itu ada di sudut mana? Timur selatan sana, pojok itu ya. Nah, itu ada lab IPA, kemudian komite. Ya, nanti kalian kalau pembayaran komite itu menuju ke sana atau ruang BSI. Karena pembayaran komite kita kerjasama dengan dengan Bank BSI. Terus lab biologi ya, lab biologi juga pojok. Perpustakaan, sudah ada yang tahu? Kemarin udah dijajak jalan-jalan sama kakak OSIS. Udah ya? Oke, berarti saya jelaskan secara kilas saja. Perpustakaan ada di ujung pojok sana juga. Selanjutnya ruang keterampilan, itu nanti keterampilan tata busana, kemudian otomotif itu ada di 2 gedung itu. Ini termasuk ruang apa? Ada yang tahu? Ini adalah ruang aula yang ketiga, karena aula kita ada 3. Aula 1, aula 2, aula 3. Aula 3 ini nanti bisa juga dipakai untuk olahraga, senam, bulu tangkis, atau yang lain. Kalau futsal nggak boleh ya. Kalau futsal jangan di sini. Bahaya. Itu ya di anak-anak ya. Kemudian masjid ini sudah tahu semua. Lab komputer. Lab komputer itu bawahnya sini ada 3 lab komputer. Lab komputer 1, lab komputer 2, lab komputer 3. Nah, nanti anak-anak akan dikunjung lagi mungkin. Selanjutnya kantor. Lah ini kalian nanti harus tahu kantor itu di mana.
kantor itu ada di bawah, di tengah-tengah itu loh. Kalau kalian upacara tadi ada pintu kaca, lah itu kantor TU. Hubungannya semuanya administrasi, kalian ke TU sana. Selanjutnya ruang kepala juga di lorongnya itu, ruang BK di sampingnya, ruang guru. Lah ini juga harus tahu. Ruang guru kebetulan ada di posisi tengah-tengah. Depannya kelas 10 itu nanti ruang guru anak-anak ya. Mungkin itu untuk pengenalan lokasi ada di Man 1 Tuban dulu. Selanjutnya parkir. Nah ini harus diketahui. Yang putra kalau bawa sepeda parkirnya di bawah gedung ini. Yang putra. Yang putri kalau bawa sepeda parkirnya ada 2. Di sebelah timur. Sebelah timur, jadi kalian masuk belok kanan. Nanti ada tulisan parkir siswa putri itu kan. Atau di belakang depannya Cafe Manesa, itu parkirnya yang putri di belakang. Mungkin anak-anak sudah 3 hari masuk sini sudah tahu ya, itu untuk parkir. Apalagi ada yang ditanyakan untuk lokasi, sudah kenal semua kan ya? Sudah 3 hari di sini kan sudah jalan-jalan. Kalau Cafe Manesa sudah tahu. Nah ini pasti tahu semua, ini hubungannya dengan perut itu pasti semua. Pojok sana kan? Nah nanti kalian kalau mau makan, mau beli minuman, nah itu sentralnya di sana semua. Mungkin itu ya anak-anak ya, saya perkenalkan lokasinya Man 1 Tuban. Selanjutnya fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Untuk yang ada di kelas, itu ada LCD, ada 2 kipas angin. Kalau nanti kipas anginnya kok cuma 1, ketua kelasnya bilang ke wali kelas. Jadi minimal 2. Kalau lebih boleh, kalau kurang dari 2 diupayakan. Terus meja kursi insya Allah sudah ada tercukupi. LCD anak-anak ya, karena ini ada termasuk pembelajarannya. LCD-nya banyak yang rusak, jadi mohon maaf kalau nanti nggak bisa dipakai, nggak bisa gimana, harap maklum. Pengembangan kami ke depan itu sudah tidak pakai LCD, tapi pakai TV Android. Jadi TV yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Itu ada baru 1 kelas di ruang 10B. Jadi nanti kalian kalau ketepatan kelas 10B, di dalamnya sudah ada TV Android. Itu diantaranya fasilitas yang ada di kelas. Meja kursinya gimana Pak? Sudah tahu sendiri kan? Dari kayu yang modelnya masih lama. Tetapi di ruang keterampilan itu sudah meja kursi yang sudah layak standar tahun ini ya, yang ada di keterampilan. Sudah pernah masuk ke sana? Belum? Nah, itu yang sudah layak, mestinya seperti itu. Nah ini harapan kami Man 1 Tuban nanti menuju ke sana. Kursi, meja kursi untuk anak-anak itu loh, siswa dalamnya. Itu anak-anak ya, fasilitas yang ada di kelas. Kemudian kalau misalkan di kelasnya itu LCD-nya katakanlah sangat membutuhkan, maka anak-anak, ketua kelas atau pengurus kelas yang lain bisa menuju ke kantor TU. Di sana disediakan ada 4 LCD untuk moving. Karena LCD yang di dalamnya kan nggak bisa misalkan ya. Nah, kalian bisa nanti ke kantor TU, pinjam ke kantor TU, pinjam LCD. Itu pun kalau Bapak Ibu gurunya sangat membutuhkan LCD anak-anak ya. Kalau yang lain-lain, lah itu nanti hubungannya dengan wali kelas. Mungkin itu yang ada di lokasi dalam kelas. Selanjutnya, untuk menunjang pembelajaran yang ada hubungannya dengan HP Android kalian, di sini disediakan ada 32 akses point. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nanti bisa difoto user dan passwordnya, SSD-nya.
Nah ini data access point MAN 1 Tuban tahun 2023. Belum saya update 2024 ya mestinya ya. Nah ini anak-anak ada 24. Nah ada 24. Ada 24 akses point ketika nanti kalian mau menggunakan. Cuma apa cumanya? Lemot. Kalau tidak kepingin lemot, warga 1000 berapa tadi 130 itu pulang lah, kalian tinggal di sini. Itu nanti akan lancar. Paham ya? Tetapinya lemot. Kalau mbak nggak mau lemot ya tadi cari yang anak-anak sudah pulang semua, ya kalian tinggal sebentar. Nanti dicoba itu pasti lancar. Itu ya. Bisa dilihat, nanti bisa ditanyakan ke wali kelas. Kalau anak-anak yang sebelah di sana kelas 10 itu masih terbatas ya, hanya berapa itu? Ada 4 akses point. Nanti bisa dilihat user dan passwordnya. Kepengen cepat lagi tahu, pakai paket data. Tapi kan sudah difasilitasi ya. Perlu diingat anak-anak, di sini sudah disediakan ada 2 SSL. Yang pertama dari IndiHome. Kebetulan IndiHome itu khusus untuk kantor. Karena semuanya sekarang kan serba online. Itu dipakai untuk kantor. Yang untuk anak-anak disediakan 2 GB unlimited itu dari Disnet. Pengeluaran kita sebulan dalam pembayaran IndiHome dan Disnet kurang lebih adalah 8 juta anak-anak. Itu dibayar dari BOS. Saya ulangi, ada 2 SSL dari IndiHome dipakai untuk kantor, kemudian yang dari Disnet itu di-share untuk Bapak Ibu guru dan untuk lab 1, lab 2, lab 3. Oke ya, itu untuk mendukung pembelajaran apabila menggunakan akses internet. Terus yang di bintang-bintang itu harap maklum tidak dipublikasikan passwordnya karena untuk kebutuhan yang sangat penting, perpustakaan, BK, kantor, ruang guru. Nah, itu anak-anak tidak boleh akses di sana. Terkecuali kalau punya bocoran password dari Bapak Ibu guru ya bisa. Tapi biasanya 2 bulan, 3 bulan password di reset. Untuk kantor, untuk ruang guru, RKB, kemudian perpus, apalagi itu, ruang keterampilan ya. Nah, itu tidak untuk anak-anak. Anak-anak yang pakai yang mana? Pakai ruang, pakai apa itu? Ya selain itulah pokoknya ya, itu bisa diakses untuk anak-anak. Oke, ini ya nanti yang akan mendukung pembelajaran yang berbasis WiFi atau akses point. Selanjutnya, yang ketiga, saya menyampaikan tentang evokat atau absen dengan pakai aplikasi kartu. Nah, kelas 11, kelas 12 ini sudah berjalan. Kebetulan masih bulan ini, bulan Juli ini absen pinjernya itu rusak 5 ya, dari 11 rusak 5. Baru saya proses perbaikan. Nanti anak-anak insya Allah bulan Agustus itu akan menerima kartu seperti kakak kelas. Maka kalian nanti adalah wajib untuk absen. Dari 1036 akan disiapkan pinjer kisaran nanti 15 anak-anak ya. Ini baru 5 yang bisa aktif, 6 yang 1 dipakai Bapak Ibu guru, yang 5-nya dipakai siswa. Nanti kalian akan menerima itu. Seperti yang saya pakai ini, nanti ada gandulanya. Jadi kalian nanti dapat kartu untuk absen. Gratis, tidak membayar karena dibayar oleh bos. Terkecuali
Kalau kartunya kalian hilang, itu nanti akan dicetak ulang dengan membayar sendiri. Seperti kakak kelas kalian, kelas 11, kelas 12, dicatat ini ada laporan kurang lebih 25 siswa yang mengajukan kartunya hilang. Dan itu akan terekap anak-anak ya, terhubung ke orang tua kalian lewat WA. Maka kemarin di PPDB dimintai nomor HP orang tua enggak itu? Iya kan? Nah itu nantinya akan dipakai. Kalau nanti ada pergantian HP orang tua, nah, maka nanti bisa menghubungi ke kantor. Kalian pinjer tit jarak 10 menit atau 5 menit karena antri ya, maka orang tua kalian nanti akan dapat WA. Assalamualaikum, Anda Siti siapa misalkan ya, sudah datang di Man 1 Tuban pukul dedet. Kalau di bawah jam 7 itu nanti diakui. Ada komentarnya seperti itu. Kalau di atas jam 7 maka tidak ada komentarnya. Itu karena dianggap kalian tidak sesuai pinjernya dalam absen. Pulangnya juga gitu. Kalau kalian pulangnya di atas jam 3 itu diakui. Kalau pulangnya di bawah jam 3 maka nanti tidak diakui. Ya orang tua kalian dapat WA, cuma tidak ada komentarnya assalamualaikum dan sebagainya itu. Jadi nanti ada aturannya anak-anak ya. Nanti ditunggu kartunya. Itu kalian ketika masuk di Man 1 Tuban, itu adalah memberikan informasi kepada orang tua. Terus selanjutnya untuk pembayaran komite misalkan. Pembayaran komite itu kalian nanti bisa transfer ke BSI. Ya. Ini kan belum ditentukan berapa pembayarannya, kan belum tahu ya. Nah, nanti bisa ke transfer ke BSI. Kalau misalkan di sini antri, udah tahu kantor BSI ya. Jalan Basuki Rahmat nomor berapa itu, paling ujung barat itu ya. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya yang terakhir, yang termasuk dari media pembelajaran, yaitu website. Sudah pernah berkunjung ke websitenya Man? Nah, mestinya kemarin ini, nah, kalau kalian kemarin ini PPDB-nya murni pakai online, maka sudah pernah berkunjung ke sini. Yang kedua, kalau kalian melihat pengumumannya kemarin lewat yang di-share oleh Bu Khotim itu ya, nah, mungkin juga lewat dari sini. Oke, ini nanti akan membantu kalian dalam media pembelajaran. Nanti saya jelaskan. Apa alamat websitenya Man 1 Tuban? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, mestinya tahu tapi masih malu-malu ya. Nah, atau mungkin karena saya awalnya tidak kasih tahu. Coba yang bisa menunjukkan alamatnya websitenya Man 1 Tuban saya kasih hadiah. Nah, mungkin ngangkat tangan semua mungkin ya. Orang Indonesia itu kan modelnya seperti itu toh ya. Kalau model gratis-gratis itu kan semangat. Iya enggak? Iya, padahal awal gratisnya yang gurunya dibujui. Orang Indonesia modelnya seperti itu, termasuk saya kan orang Indonesia. Kalian orang mana? Indonesia kan? Nah, coba kalian lihat itu, anak-anak modelnya orang Indonesia. Ada tontonan apa itu? Kalau gratis itu kira-kira senang nggak? Senang. Kok zaman tok tontonan? Wong sekolah itu loh mintanya gratis. Iya kan? Itu Indonesia. Contoh kecil. Permainan sepak bola. Gimana penontonnya? Banyak kan yang mencari yang model-model gratis? Iya kan? Sampai dilewangi mencolot pagar dhuwure sakmono. Kenapa? Gratis. Padahal dia punya uang gitu loh. Malah dia bangga yang pakai mencolot, pakai yang gratis. Lain dengan orang yang lereng Indonesia. Malu. Kalau nggak bayar itu malah malu. Gitu. Nah ini nggak tahu ya. Mungkin sudah turun menurun mungkin ya. Man 1 Tuban.
Saya ulangi, Man Satu Tuban. Oke, terima kasih. Kak, masih berapa menit untuk saya? Masih lama? Masih ada satu materi. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama anak-anak, untuk alamat websitenya Man Satu Tuban adalah www.mansatutuban.sch.id atau www.mansatutuban.sch.id. Alhamdulillah ini sudah sebagai website resmi, karena di akhirnya kan tidak .com gitu kan. Sudah tahu ya, di materi TIK kan ada itu. Kenapa kok nggak mansatuban.com Pak? Kok nggak mansatuban.co.id atau .ic.id? Nah, perlu diingat anak-anak, di pembuatan website itu sudah ada aturannya. Jadi kalau website itu untuk sekolah, mulai dari TK, RA, MISD, SMP MTS, kemudian MA, SMK, SMA, itu sudah diatur harus menggunakan SCH. Iya kan, di materi TIK kan ada itu. Kemudian ID itu menunjukkan apa? Menunjukkan kode negara. Karena kita Indonesia, itu kodenya adalah ID-nya tadi. Nanti perguruan tinggi itu sudah ada, nggak pakai SCH, pakai apa? AC. Apa artinya AC itu? Akademik, ya kan? Jadi nama perguruan tingginya apa, itu akhirnya pasti ada .ac.id. Nanti kalau pemerintahan pakai apa? Ada yang tahu? Government, ya kan? Misalkan Kabupaten Tuban, kalau misalkan kaptuban.com, nah itu berarti ilegal. Yang resmi adalah apa namanya, harus .go.id. Kalau masih kaptuban.com lah itu berarti abal-abal. Apalagi kalau ada nama website sekolah kok namanya dikasih .com, berarti ini sekolahnya mau dijual belikan gitu. Komersial kan ya. Nah, kalau com itu macam-macam, ada jual beli, ada perdagangan yang lain. Nah, itu komersial yang mendatangkan uang. Nah, itu nggak boleh kalau sekolah dibuat com. Dia ada aturannya. Alhamdulillah Man Satu Tuban websitenya sudah resmi. Kenapa kok resmi? Sudah menggunakan .sch.id. Jadi terdaftar. Ini anak-anak nanti yang akan membantu kalian di dalam media pembelajaran. Apa toh media itu? Ada yang tahu apa media? Sebuah alat bantu ya, tidak mutlak ya. Jadi bisa dipakai, bisa tidak. Contohnya alat bantu sebagai informasi, ya website ini dipakai untuk PPDB, dipakai untuk pengumuman. Kalian di sini akan dibantu bagaimana mencari foto guru dan nama guru beserta mapelnya guru ini ngajar apa. Misalkan kalian masuk di Man Satu Tuban ini pertama kali, ketemu guru sing goala atau guru sing murah senyum, dicari di informasi di Man Satu Tuban ini bisa anak-anak. Di konten directory, termasuk kakak-kakak kelas kalian yang ada di sini mungkin pernah bentak kalian atau pernah memberi uang kalian, nanti bisa dicari sebagai informasi di websitenya Man Satu Tuban. Semuanya kan pakai digital tuh ya. Oke. Yang pertama tadi sudah sebagai informasi ya. Jadi website ini tujuannya sebagai informasi, bukan untuk apa-apa. Informasi. Yang kedua untuk CBT. Halo? Nah, karena di kurikulum 13 itu pasti ada ya yang namanya PAS sama PAT. Apa PAS itu? Penilaian akhir semester. Kalau PAT penilaian akhir tahun. Kebetulan di sini sudah disiapkan CBT-nya.
Mungkin yang dari MTSN 1 sudah pakai yang namanya ZiaCBT ya. Nah, nanti di sini juga pakai yang namanya ZiaCBT. Jadi nanti PAS maupun PAT akan menggunakan CBT. Jadi pakai Android tahun kemarin. Jadi sudah tidak pakai paper lagi. Kalau istilahnya di kurikulum Merdeka sudah nggak pas sama PAT lagi anak-anak ya. Ada mid, ada penilaian tengah, ada penilaian semester, ada penilaian gabungan. Nanti dia dilihat sendiri. Itu yang kedua. Kemudian untuk CBT tadi ya, pertama informasi, yang kedua dipakai untuk CBT. Yang ketiga, anak-anak nanti bisa menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Nah, di situ kontennya ada e-learning. E-learning itu nanti kalian akan dikasih user dan password oleh wali kelas. Untuk sementara ini baru kelas 11, 12. Walaupun kelasnya belum saya ubah ya. E-learning nanti ini adalah sebagai media pembelajaran. Tugas-tugas Bapak Ibu guru itu nanti akan di sana. Terutama nanti kurikulum Merdeka. Ini kelas 10 nanti hasil rapat kemarin Bapak Ibu guru bisa menggunakan e-learning. Karena kelas 10 ini nanti sifatnya adalah pembelajaran kontinu antara Bapak Ibu guru dengan siswa itu aktif ya. Itu kelas 10 nanti karena kurikulumnya sudah Merdeka dan nanti sudah diberlakukan yang namanya sistem SKS. Nah, e-learning itu. Selanjutnya selain e-learning nanti ada evokat yang dari Pinjer itu juga informasinya nanti di sini anak-anak ya. Di labnya di web di linkkan ke websitenya MAN1. Oke, saya tidak banyak menjelaskan tentang website, sudah saya tunjukkan alamatnya, silakan dikunjungi dan bisa dilihat dari masing-masing kontennya itu. Itu pembelajaran yang ada di MAN1 Tuban menggunakan website. Selanjutnya, selain menggunakan website yang sudah disediakan oleh MAN1 Tuban, pembelajarannya nanti tetap ada dari Bapak Ibu guru yang menggunakan fasilitas Google. Maka, hai yang belakang putri, ayo dengarkan. Maka mulai saat ini anak-anak kelas 10 yang belum punya akul sampean. Untungnya enggak yakul gitu ya. Yang belum punya akun email dari Google, silahkan membuat. Ada yang belum punya? Kalau kalian punya HP kan mungkin sudah punya kan akunnya. Nah, tolong user password diingat kembali. Itu pasti itu nanti yang namanya Google Form, Google Drive, Google Sheet itu nanti akan dipakai oleh pembelajaran oleh Bapak Ibu guru yang ada di MAN1. Paham ya? Sekali lagi, yang belum punya akun email tolong membuat. Yang sudah punya lupa password dan lupa akunnya, lupa emailnya, membuat lagi. Itu berarti sama dengan belum punya. Karena itu nanti akan pasti Bapak Ibu guru akan menggunakan fasilitas Google. Sementara ini yang saya tahu banyak Bapak Ibu guru itu yang pakai Google. Apakah boleh pakai akun Yahoo Pak? Boleh. Atau boleh yang pakai yang lain? Boleh. Yang penting kalian punya akun email. Tapi yang familiar untuk saat ini adalah dari Google. Paham ya? Jadi fasilitas pembelajarannya bisa pakai website atau apa tadi? E-learning. Nanti kunjungi sendiri, saya tidak menjelaskan satu-satu, tapi saya tunjukkan alamatnya aja. Kemudian setelah tidak pakai e-learning, pasti kalian nanti akan diharikan ke Google. Nah, Google itu kalian harus punya email. Apa tahu fungsinya email itu? Ayo. Untuk sharing data. Berbagai macam data, bisa gambar, bisa teks dan sebagainya kan. Nah. Oke,
terima kasih anak-anak. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya tentang pembelajaran sebagai media untuk membantu kelancaran belajar kita di MAN 1 Tuban yang ada hubungannya dengan IT. Kalau yang tidak ada hubungannya dengan IT, pakai buku paket, pakai modul, silahkan datang ke perpustakaan, pinjam buku. Atau tidak di perpustakaan Tuban, bisa ke perpustakaan daerah atau perpustakaan umum di Kabupaten Tuban. Sekarang itu kan yang banyak anak-anak kira-kira membaca itu senang mana? Membaca buku dengan membaca HP itu. Nah, ini kasus anak-anak ya. Rumah sakit umum sudah tahu, klinik terbanyak sekarang itu adalah klinik mata. Saya ulangi, rumah sakit umum itu loh, klinik terbanyak. Coba kalian datang kalau nggak percaya. Itu terbanyak adalah klinik mata. Nah, bukanya paling pagi sendiri, tutupnya paling siang. Kenapa? Pasiennya semakin banyak. Itu bisa juga disinyalir anak-anak ini banyak 24 jam main HP. Akhirnya ini penglihatannya itu. Kalau dulu kan TV ya. Kalau TV simulasi kan jaraknya kan masih jauh kan. Kalau HP tidak meteran, hanya sentimeter kan itu kan. Nah, kalau nggak percaya, masa tahu kok iya. Buktikan di rumah sakit umum. Itu klinik yang paling banyak adalah poli ya. Poli ya namanya ya. Poli adalah poli mata. Banyak pasiennya. Nah, ini bisa juga pengaruhnya itu. Saya sarankan anak-anak, kalau kalian membaca yang sifatnya lama, gunakan buku. Halo? Supaya kesehatan mata kalian itu terjaga. Jadi kalau membaca yang lama, itu pakai buku, pakai teks. Lah Pak, lah kalau hasilnya dari HP Pak, ya di-download, dicetak dulu baru dibaca. Apalagi kalau kalian membaca sambil tidur dengan pakai Android, lah ini tanda-tanda keburukan matanya nanti. Itu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dari saya. Kita mulai tadi dengan Yel, sekarang saya akhiri dengan Yel. MAN 1 Tuban. Terima kasih, mohon maaf sebelum saya akhiri, apakah ada yang tanya? Yang putra? Enggak ada Pak, pegel kan mau lungguh. Yang putri? Ini berarti berhasil atau tidak kira-kira? Ya semoga aja niatnya baik, insya Allah berhasil ya itu ya. Jadi materi saya tentang pembelajaran. Harapan saya senang semakin lama semakin sampean itu penasaran daripada puas. Jadi saya senang kalian tidak puas daripada puas dulu gitu loh. Kalau tidak puas kan berarti ada upaya ya. Kalau sudah puas kan tidur. Iya enggak? Nah, oke. Dah? Tidak ada yang tanya yang putra? Enggak ada. Enggak ada yang tanya yang putri? Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke kakak Kausis dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.